Halo rekan-rekan traders, hello Maxian, kembali lagi di acara, di acara sih gue lupa. Oke, ulang lah. Halo Maxian, hello traders, kembali lagi di Market Outlook bersama saya Adam Ibrahim Aji yang biasa akan memandu Anda untuk menganalisis di dalam pasar yang terjadi update baru-baru ini, baik secara teknikal dan juga fundamental, di mana diharapkan bisa menjadikan sebuah guideline ataupun petunjuk untuk mengidentifikasi peluang di dalam melakukan trading. Kita tahu bahwa pasar baru-baru ini cukup bergerak sangat-sangat ekstrim. Dalam minggu lalu kita banyak mendapati event yang luar biasa menggerakkan pasar, dan di per hari minggu ini kita tahu di hari Senin yang lalu Rusia melakukan serangan yang brutal terhadap Ukraina dan mungkin berpotensi untuk memberikan sebuah volatilitas yang cukup ekstrim di minggu ini. Apalagi kita tahu bahwa di minggu ini akan ada rilis data inflasi, yang mana kita tahu juga bahwa data inflasi merupakan data yang sangat dipandang oleh beberapa partisipan pasar dan juga Federal Reserve. Di minggu ini oleh pasar, kita mulai di kalender ekonomi terlebih dahulu, bahwa di hari Senin kemarin tidak begitu banyak data ekonomi yang begitu memberikan market moving, karena kita tahu bahwa di hari Senin kemarin itu ada bank holiday. Dan kita tahu di hari Senin kemarin juga terdapat aktivitas serangan, attack dari Rusia terhadap Ukraina, yang mana itu bisa membawa volatilitas di minggu ini. Kemudian di hari Selasa, fokus pasar itu lebih ke arah unemployment rate dari sisi UK, yang mana kita tahu bahwa ekonomi UK pada saat ini sangat rentan terhadap yang namanya potensi resesi di kuartal keempat ini. Dan mungkin data di sini akan memberikan petunjuk kepada kita seberapa sehat ekonomi di UK itu sendiri, yang tercermin dari data ketenaga kerjaan. Kemudian di hari Rabu tidak begitu banyak data yang signifikan, namun kembali lagi fokusnya terhadap Inggris. Di sini ada beberapa data ekonomi yang perlu kita perhatikan, salah satunya adalah GDP, karena ini merupakan data yang memberikan guideline kepada kita apakah ekonomi Inggris berpotensi untuk resesi atau tidak di tahun 2022 ini. Dan diproyeksikan di sini akan menurun dari 0,2% ke 0, bahkan ada perlambatan sedikit di sini 0,1, dan ini cukup memberikan proyeksi kepada kita bahwa ekonomi Inggris yang tercermin dalam GDP di sini sangat buruk dan mengalami potensi kontraksi. Kemudian di hari esok kita tahu bahwa di hari Kamis ini ada topik utama yang sedang diperhatikan oleh pasar. Selain dari FOMC minutes, kita tahu bahwa all eyes on Federal Reserve dan juga role modelnya masih terhadap US dollar. Maka dari itu sangat menarik untuk kita memperhatikan FOMC minutes di sini, karena ini yang mungkin akan menjadikan sebuah market moving di hari Kamis. Dan kita tahu bahwa topik yang mungkin diperhatikan saat FOMC minutes ini, apakah Federal Reserve itu cenderung menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point, ataukah mereka akan cenderung melakukan istilahnya identifikasi terhadap beberapa data ekonomi yang termasuk adalah data inflasi. Dan topik utama tentunya adalah inflasi di US, yang mana diproyeksikan itu akan menurun dari sisi nilai inflasinya, yang mana kita tahu bahwa inflasi di sini, inflation rate, dari 8,3 diproyeksikan akan turun ke 8,1%, bahkan ya at least turun sedikit menjadi 8,2%. Dan kita tahu bahwa di bulan lalu harga energi khususnya oil itu menurun, sehingga sangat wajar bila mana nilai inflasi di sini itu berkurang. Namun kembali lagi bahwa dari sisi core-nya atau dari sisi demand masyarakat US itu sendiri itu masih tinggi. Dalam kasus ini bahwa diproyeksikan core inflation rate-nya itu akan meningkat dari 6,3% menjadi 6,5, bahkan ada yang memproyeksikan di sini ya walaupun ada kenaikan sedikit saja, namun ini memberikan gambaran umum kepada kita bahwa tingkat demand dan juga inflationary di US itu masih berada pada level yang tinggi, sehingga hal ini memaksa Federal Reserve untuk menaikkan
suku bunga secara agresif dan dampaknya itu sendiri adalah sebuah penguatan dari sisi US dollar. Apalagi kita tahu bahwa kondisi pada saat ini selain kondisi internal yang mendukung US dollar untuk menguat, kondisi eksternal seperti global tension dan juga uncertainty dan juga ketidakpastian di dalam pasar itu masih tetap utuh, sehingga hal ini menjadi sebuah aktivitas risk aversion dari beberapa partisipan pasar, dan aset yang mungkin akan dituju adalah US dollar. Kemudian ditutup di hari Jumat, tidak begitu banyak data yang menjadi market moving, dan kembali lagi bahwa topik utama masih terhadap US dollar, dan data retail sales di sini akan memberikan guideline kepada kita apakah katakanlah data inflasi di US masih berada pada level yang tinggi atau tidak. Kita bisa tracking itu atau kita bisa pilih melalui data retail sales ataupun penjualan retail. Sederhananya, katakanlah penjualan retail di sini mengalami penurunan yang mana sebelumnya adalah 0,3% menjadi 0,2%. Kita bisa asumsikan bahwa inflasi di US di bulan mendatang itu cenderung menurun. Kenapa? Karena dari sisi aktivitas konsumennya di sini cenderung berkurang, yang akan tercermin dalam sisi data penjualan retail. Kemudian di jam 9-nya juga di sini ada data yang cukup perlu kita perhatikan mengenai consumer sentiment, karena ini merupakan data ekonomi yang mengukur seberapa ekstrim aktivitas konsumen di US. Semakin katakanlah di sini aktivitas konsumernya meningkat karena spending, karena misalkan hiburan, karena mereka mungkin banyak yang melakukan belanja, di sini terefleksikan dari nilai yang 58,6 meningkat menjadi 59, ini berpotensi untuk menjadikan sebuah outlook ke depannya inflasi di US mungkin masih berada pada level yang tinggi, sehingga hal ini berpotensi untuk membuat US dollar untuk bergerak bullish. Kenapa? Karena kita tahu bahwa fear di dalam pasar mengenai inflasi yang tinggi itu menggerakkan aset yang cenderung aman, dalam kasus ini adalah US dollar. Kemudian dari sisi headline, kita tahu di hari Senin kemarin ada beberapa banyak ledakan di Kiev ataupun di Ukraine, yang mana kita tahu bahwa ledakan di sini ini berpotensi untuk memicu pergerakan volatilitas yang cukup besar di minggu ini, mengacu terhadap di hari Senin kemarin kita tahu terdapat beberapa banyak bank holiday, sehingga di hari kemarin tidak begitu banyak volatilitas dan juga volume transaksi, sehingga mungkin volatilitas dan juga range yang membesar itu akan terjadi di hari Selasa, Rabu, dan juga seterusnya. Kemudian ekonomi Uni Eropa di sini doom blue, artinya bahwa penuh dengan kesuraman dan juga ketidakpastian, bahwa ada beberapa companies di Italia itu mengalami deteriorating atau pertumbuhan yang buruk, dan juga banyak beberapa industri di Prancis ini mengalami istilahnya kontraksi karena energi yang menyatakan yang katakanlah notabene itu meningkat harganya, maka mengurangi profitabilitas dari sisi industrinya, dan hal ini mengurangi perekonomian di Prancis secara tunggal juga, dan hal ini berpengaruh terhadap Uni Eropa, yang mana kita tahu bahwa powerhouse dari sisi Uni Eropa adalah Jerman dan juga Prancis. Kemudian selain Uni Eropa, UK pun untuk potensi resesi sekarang ini sangat mungkin bila mana katakanlah suku bunga dinaikkan secara cepat, yang mana kita tahu bahwa bila mana suku bunga dinaikkan secara cepat dan juga secara agresif, itu akan mengurangi minat untuk orang ataupun individu, kemudian koperasi ataupun corporate ataupun perusahaan meminjam uang terhadap bank, karena kita tahu bahwa bunganya akan meningkat. Dan katakanlah banyak perusahaan yang sebelumnya luluh lantah karena COVID, karena efek perang Ukraine, bila mana katakanlah suku bunga dinaikkan, ini akan mempercepat untuk terjadinya resesi. Yang mana kita tahu bahwa bila mana hal ini terjadi, maka aset yang mungkin akan diincar oleh pasar adalah US dollar karena status quo-nya sebagai safe haven aset.
Kemudian menurut Jim Dimon di sini, CEO dari JP Morgan, bahwa memperingatkan akan adanya potensi di US untuk mengalami resesi dalam jangka waktu 6 sampai 9 bulan ke depan. Yang mana kita tahu bahwa dalam jangka waktu 6 sampai 9 bulan ke depan, suku bunga US ataupun Federal Reserve itu cenderung akan menaikkan suku bunga bahkan lebih dari 4,5%. Dan hal ini bisa saja mempercepat terjadinya resesi di US ataupun secara global, yang mana kita tahu bahwa bila mana suku bunga dinaikkan secara agresif, itu akan mengurangi minat terhadap ekonomi outlook ke depannya karena banyak orang yang enggan untuk meminjam uang untuk berekspansi usaha ataupun merecovery usaha, dan katakanlah banyak perusahaan yang cenderung tidak berekspansi, artinya lowongan pekerjaan akan minim. Orang yang melakukan spending itu akan minim karena tidak adanya pekerjaan yang banyak. Dan bila mana hal itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama, lambat laun potensi perlambatan ekonomi atau bahkan terjadinya resesi itu semakin mungkin. Dan hal ini memicu kembali penguatan terhadap US dollar. Kemudian di sini ada headline yang menyatakan bahwa dolar cenderung meningkat di tengah kenaikan suku bunga yang sudah dipastikan di sini bahwa 75 basis point hike sudah di pricing in oleh pasar. Dalam kasus ini adalah di bulan November nanti di tanggal 2 bahwa Federal Reserve cenderung menaikkan sebesar 75 basis point, dan ini merupakan faktor internal yang mendorong US dollar untuk bergerak bullish, apalagi ditambah beberapa faktor eksternal yang sudah tadi kita bahas bahwa potensi resesi itu sangat-sangat mungkin dan mendorong aset US dollar bergerak bullish. Kemudian dampak dari hawkishness dari beberapa central bank khususnya Federal Reserve ini memangkas performa dari sisi saham baik itu di US ataupun di Europe itu mengalami extend losses atau mengalami pergerakan yang bearish dalam beberapa waktu terakhir, yang mana kita tahu bahwa semakin suku bunga dinaikkan, minat terhadap equity market, dalam kasus ini stok dan juga indeks, itu akan berkurang. Dan kembali lagi bahwa supply dan demand, katakanlah supply-nya banyak, demand-nya sedikit, maka itu akan menurunkan value dari suatu aset. Dan dalam kasus ini kita tahu bahwa banyak orang yang mengincar US dollar dan banyak yang menjual saham-sahamnya, sehingga investor ketika banyak yang melakukan penjualan saham, saham akan turun, kemudian dolar itu akan cenderung naik. Dan hal ini bisa kita dapatkan di dalam pergerakan chart indeks dolar bahwa cenderung harga revisit ke 114.6 atau bahkan ke 115 yang ada di atas sini. Ini sangat probable sekali untuk direvisit mengacu terhadap kondisi internal US itu sendiri ditambah kondisi secara eksternal yang berpotensi masih mendorong US dollar untuk bergerak naik. Dan hal itu akan terpengaruh terhadap pasangan mata uang yang dipasangkan dengan US dollar seperti Euro USD. Kita tahu bahwa Euro USD ini masih mendapatkan traksi yang bearish, sehingga ada potensi untuk merevisit level 0.96 sebagai target support terdekatnya di sini. Kembali lagi bahwa hal ini bisa saja terjadi bila mana tensi secara global itu meningkat dan juga inflasi di US yang akan rilis pada hari Kamis itu berpotensi mengalami kenaikan kembali. Kemudian dari sisi pound sterling US dollar, kita tahu bahwa Inggris ada potensi untuk resesi itu semakin mungkin karena ada indikasi suku bunga dinaikkan secara cepat, dan mungkin level yang direvisit secara konservatifnya itu berada di level 1.08 sebagai support terdekatnya. Dan hal ini sangat mungkin sekali mengingat US dollar masih menjadi primadona. Kemudian XAU USD, kita tahu bahwa dengan adanya penguatan US dollar ini bisa mendorong XAU USD bergerak turun lebih dalam lagi, bahkan target konservatifnya ada di 1650. Bahkan bila mana katakanlah 1650 ini tertembus, bukan tidak mungkin XAU USD atau gold ini akan kembali revisit ke 1600 sebagai support yang mungkin sekali direvisit oleh harga dalam jangka waktu medium sampai long term. Dan yang terakhir, bagi Anda yang melakukan trade di oil, kita tahu bahwa di minggu lalu OPEC cenderung memangkas cut
production oil sebesar 2 juta barrel per day, dan hal ini berpotensi untuk menggerakkan oil untuk revisit kembali ke level $100 per barrel. Mengingat musim dingin di belahan bumi utara itu memicu demand terhadap oil sebagai pemanas, dan tentu demand yang meningkat ditambah dari sisi supply yang dipangkas ini akan menjadikan dosis ganda untuk mendorong harga oil untuk naik lebih tinggi lagi. Dan saran yang saya bisa berikan kepada rekan-rekan bahwa selalu gunakan stop loss di dalam kondisi yang sangat-sangat ekstrim pada saat ini, karena kita tahu sentimen bisa dengan cepat berubah yang tidak ada di dalam kalender jadwal ekonomi. Seperti di hari kemarin kita tahu bahwa Rusia melakukan bombardir terhadap Ukraine, yang mana kita tahu hal ini tidak ada di kalender ekonomi. Jadi saran saya kembali lagi bahwa selalu gunakan stop loss di dalam kondisi yang ekstrim pada saat ini, karena hal ini yang akan cenderung menyelamatkan akun kita dari yang namanya margin call ataupun stop loss. Oke, itu saja mungkin rekan-rekan yang bisa saya share. Semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga diharapkan dapat memberikan opportunity di dalam trading di dalam 1 minggu ke depan. Oke, happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.